Tengah pekan ceria, setelah kemarin melihat bagaimana MU bisa menang, untung hari ini atau malam nanti juga masih ada pertandingan-pertandingan yang nggak kalah serunya karena ada dua tim Premier League yang akan langsung bertemu di early stage ini. Ada City ketemu Newcastle. Newcastle baru menang 8-0, sangat luar biasa nih. Kita lihat jadwalnya, ada Liverpool ketemu Leicester, kemudian Chelsea Brighton juga sangat seru pastinya. Dan juga ada Newcastle City, di kandangnya Ji, Newcastle. tapi yang luar biasa Ji, dari EFL Cup ini, gimana Exeter itu bisa menang dari Luton. Gua kemarin nonton itu, cebakannya Ipswich keren ya, Ipswich, Elkan iya, Bagot juga. keren loh mainnya kemarin. Itu di game Leicester City itu, waktu tendangannya keluar, itu kena pecah rumah orang. Oh iya, karena Jadi begitu emang ini kan klub kecil kandangnya. banget dan supporter mereka bilang kita nggak pernah kedatangan top flight. Ya Luton sekarang jadi top flight flight dong, dong, ya iya. kan? Kita nggak pernah kedatangan top flight dan animo masyarakatnya benar-benar luar biasa dan juga kemenangan Ipswich dari Wolves juga patut diapresiasi lah. Perjalanan jauh minum animonya sangat luar biasa. Tapi tadi bagaimana? Nggak bikin Bram, ngantuk. lu bercanda mulu, Bram. Nggak bikin ngantuk. City ketemu Newcastle. City kemarin dengan 10 pemain masih tetap membuktikan dia solid, sementara Newcastle akhirnya bangkit kembali menunjukkan mereka sudah baik-baik saja dengan 8-0. Tapi apa iya? Mereka bisa baik-baik saja ketika bertemu dengan City yang kita tahu 10 pemain pun tetap baik-baik saja di. Masalahnya 10 pemainnya ini yang bakal absen Rodri, Ji. Iya, ini baru ujiannya akan kelihatan di sini. Ini baru bakal kejadian, baru kita bisa bahas nanti di game nanti malam bahwa gimana sih City tanpa seorang Rodri karena ini pemain yang paling jarang absen juga di City dan di musim ini performanya juga lagi bagus-bagus ya entah Rizal atau Mas Hari bilang bahwa sekarang absennya kayak DB, loh si Rodri ini kok sering banget di kotak penaltinya lawan. Berarti emang dia bukan sebagai pivotal peran di belakang, tapi emang attacking threat-nya makin berasa dan tanpa Rodri ini justru akan seru apakah Calvin Phillips yang main bahwa gue secara pribadi gue menghindari pemain ini untuk dimainkan ya. Masih ada Kenapa? karena ini orang terlalu bukan levelnya City dan mau beli nggak ada yang mau beli mungkin ya gitu. Jadi karena ini levelnya terlalu bawah banget untuk sekelas City gitu. Jadi Ya mungkin kayak waktu si Matheus Grealish Nunes. datang lah. Grealish datang kan juga langsung perform Mas. Enggak dong, musim pertama Ya, kan. maksudnya nggak langsung karena emang dibebankan dengan harga yang tinggi juga. Ya sama juga kan kalau 40. Iya maksudnya ini pemain tuh kan kita nggak bisa Jadi nilai dia. Calvin bagus buat lu. Ya bagus dong, ketika di Inggris bagus, ketika di Inggris Leeds, pun kan backup juga Mas. Leeds juga bagus. Kan pas di Euro dia pemain inti. Euro inti yang pas sama Euronya berdua inti. sama Declan. Sampai final. Iya, sampai final. Kalau Nggak gue ada bilang pilihan lain sih. Calvin ini bagus secara fisikal, tapi kalau secara teknik untuk menyesuaikan cara mainnya Pep Guardiola itu yang sampai sekarang dia masih kesulitan tuh seorang Menghindari Calvin si Phillips. Kalau Dan dia kan hampir iya. setahun kan ngalamin cedera. Jadi susah juga kita untuk ngukur dia tuh sebetulnya ya saat ini bisa ngikutin pace-nya Pep apa enggak. Tapi kan Pep kan selalu bisa nyulap pemain kayak apapun, bisa di posisi apapun kok. Iya. Apalagi dia aslinya di posisi itu gitu. Kalau kita bicara ya Rico Lewis, kita bicara John Stones, bisa kok dimainin di posisi itu gitu. Apalagi Calvin Phillips yang memang originally emang posisinya itu. Tapi kalau untuk offense, ya mungkin si Matheus Nunes. Matheus Nunes punya kemampuan yang lebih untuk Oke, itu. Nunes. Tapi kalau untuk defense lo butuh satu orang pivot yang menggantikan Rodri. Di awal Rodri City, kan mainnya kayak Phillips sebetulnya. Kesulitannya. Kiri kanan, depan belakang, tapi nggak banyak advance kayak Mas Kanji sekarang. bisa Mas main peran itu emang kayaknya. dari tengah musim lalu pun begitu beres dari cedera kan dia emang pengen di loan. Nggak ada yang mau ngelon Mas. Iya. Begitu abis gitu kondisi mau World Cup Tapi gitu. si Pep juga bilang bahwa gua akan ngasih kesempatan dia di musim ini. Iya. Akan lebih banyak memberikan Karena nggak ada kesempatan. yang mau beli Mas. Harganya juga lumayan tinggi kan. Iya, iya. Bukan Tapi kan transfer. kalau enggak kan ya emang dia nggak akan murni, nggak akan mainin sama sekali. Nggak ada gitu. yang main sama sekali apalagi ada Matheus Tapi ini Nunes. kalau begitu nggak ada si Rodri, gua rasa dia perlahan-lahan akan mendapatkan posisinya. Iya. Tapi kalau nggak ada nyata nanti malam nggak main, berarti tandanya emang udah nggak ada tempat lagi atau nggak ada kesempatan lagi ya? Karena kan harusnya lu game apalagi kalau misalkan dia Tapi kan pakai backnya jadi Rodri gelandang bertahan gitu kan? Rodri berapa kali? 3 pertandingan kan di liga kan? Iya, tiga di liga. Tiga di liga. Ini satu lagi di sini. Jadi kan masih banyak kesempatan buat si Phillips. Dia menghitung hari ya, ini Dalam- satu udah nih, dalam berapa- ini masuk dalam ini berapa jatah kesempatan. berikutnya gitu ya. Tapi opsinya berarti kalau menurut kalian siapa di sana selain Calvin Phillips? Nunes. Kan di sebelah kanannya kan? Iya, bisa Stones. Partnernya. Stones sudah sembuh ya? Belum ya? belum kan? bisa Tapi kalau untuk berantem sama Newcastle di tengah, saya gue mendingan Phillips. Oh. Kalau untuk Ya, jadi untuk gesek-geseknya untuk cocok ngeladenin ya, gayanya ngawur-ngawur Newcastle mainnya. ya, maksudnya kan mereka doyan duel di lini tengahnya nih. Iya. Siapapun yang ada di situ, gua Mahrez kek, si Tonali kek, kalau mainnya kan emang lebih banyak fisikalnya gitu. Untuk ngeladenin itu Menang Newcastle sih kalau yang dimainin Calvin Phillips. Nah, dibanding siapa? Tonali dibandingin Bruno. Enggak dibandingin siapa yang dimainin di City-nya. yang lebih Iya, enggak, maksud gua lebih kalau karakternya kayak gitu. Seorang Calvin Phillips ketemu midfield Newcastle, wah
speed dia lemah. Pembacaan bola dia juga nggak begitu bagus. Dia emang bagus di physical doang seperti lu bilang tadi, Mas. Makanya Cuman untuk kalau lawan physical style-nya Newcastle. jadi gua harap Newcastle saat City satu nggak mainin Calvin Phillips, kalaupun dimainin nggak main kayak zaman ada Rodri gitu, langsung direct ke depan aja. Kalau menurut gue justru Calvin Opsinya Phillips siapa? layak untuk dimainin buat nanti malam. Karena Yang jelas Nunes mungkin dia bisa jadi single atau nanti pemain kayak Bernardo Silva masih cedera juga ya. Bernardo masih kayaknya mungkin Bernardo. mungkin Bernardo bisa tapi Banyak bisa pemain-pemain yang cederakan. bisa dimainkan sebagai holding midfielder Tapi sih. kalau gue ngeliat City ini kan salah satu tim yang mitosnya timnya skuadnya tipis atau apa, ternyata skuadnya dalam atau apa, ternyata skuad itu sebenarnya tipis sebenarnya. Itu didukung juga sama musim lalu. Jumlah skuad yang mereka gunakan itu cuma 24 pemain, sama kayak musim ini. Lagi-lagi 24 pemain karena ada beberapa pemain yang cabut juga, tapi yang buat mereka dalam. Kelihatannya dalam itu kualitasnya. Kualitasnya dia Pemainnya- padat merayap itu. Iya. Jadi nggak perlu kuota tapi semuanya bisa. Terlebih yang tadi faktor Pep yang dibilang sama Merayap, Mas Aryo, pemain-pemain manapun dimainin di posisi apa juga bisa delivered, mainnya Iya. oke-oke juga. Jadi menurut gua nggak ada pilihan lain selain Kovacic bisa. si Calvin Phillips untuk dimainkan. Kovacic, Kovacic yes. bisa. Bisa jadi untuk partner Ini. Calvin Phillips juga karena melengkapi. Kovacic, Matius Nunes deh. Calvin Phillips dari segi fisikal dan dari segi no. teknikal. Kalau untuk Matius Nunes gue rasa masih perlu diistirahat lagi Klub-klub untuk kayak coba di West liga Ham lagi. aja masih milih pemain dari Ajax untuk didatengin daripada Edson Alvarez. dari Calvin Phillips. Maksud gue emang ini pemain Prediksi jelek. akan full team atau enggak dan prediksi skornya berapa? Prediksi gue City nggak akan full tim, akan melakukan rotasi, tapi rotasinya itu juga pemainnya. Kalau untuk skor gue rasa gue menjagokan Newcastle karena dia tim anak baru, tim kaya baru, tapi musim Urgensinya lalu apa ini? tapi musim lalu udah nyampe final dan gue rasa dia progresnya cepet banget. Tim kaya baru ini layak dapet trofi. Luar Trofinya biasa, at least luar biasa. bukan kan nggak mungkin UCL di musim ini kan, Newcastle nggak mungkin, Premier League nggak juga nggak mungkin. mungkin. Gue rasa untuk menandakan suatu era baru, menandakan suatu dinasti yang baru. Piala FA lah. Eva Gua setuju belum nggak? juga, Gua belum. setuju. belum. Cuman Karena Zal, EFL kalau lu tetap ya. habis treble, apa nextnya? Quadruple. Nah, langkah pertama untuk quadruple adalah lu EFL menang dulu. EFL dulu. Dan musim lalu hampir quadruple kalau nggak kalah di Southampton doang si City-nya ini. Oh iya. Iya, kalau early kan dia. Iya, kan. iya. Jadi buat gue ya tentu ini bakal menjadi turnamen yang bakal diprioritaskan juga buat City karena dalam 2016 sampai 2020 Dia aja mulai yang menang kan. mereka rentetan. selama musim empat beruntun. musim. Betul-betul. Iya, jadi bahwa ini tim memang nggak memandang receh sebuah turnamen apalagi karena EFL Cup ini bakal dianggap serius banget. Cuman satu dia main di St James's Park nggak gampang juga main di situ. Kedua dia pengen balas dendam pertandingan Februari di awal musim atau Februari kemarin gitu. Jadi emang Newcastle juga bakal mati-matian juga di sini. Next lawannya juga City pasti. Kalaupun City rotasi, Newcastle nggak akan segitu rotasinya sih. Lawannya Burnley. Masih bakal sedikit menggunakan tim intinya karena ini adalah turnamen yang masih mungkin dimenangkan kalau kata Rizal tadi, walaupun masih early stage. Dan lawannya gue nggak tahu siapa Newcastle di Newcastle lawan Burnley besok di weekend. lawannya Burnley di home City juga. lawan Wolves. Wolf. tuh. Ya jadi ini City apa Wolves? City atau Newcastle? City kalau gue sih. City ya, City. pasti ya. Gue juga masih City sih. Oke, kita Gua pindah pengen dari Newcastle sih. Liverpool yang juga kemarin meraih kemenangan di weekend akan ketemu sama tim Championship rasa IPL ya. Ada Vardy di sana masih ada beberapa pemain lain yang mungkin pernah ada di kompetisi Premier League dan harusnya Leicester sih bisa lah tahun depan bisa ke Premier League lawan Liverpool lawan Leicester. Belum akan ada rotasi seperti apa Jal? Karena kan kadang-kadang suka ajaib nih. Iya. Kemarin yang terakhir kan ada siapa sayap kanan tuh yang main muda tuh? Liverpool. Heeh. Ben Ya, Doak. Dok kan, Ben yang Doak. aneh-aneh kan. So, ada Yang lawan Las gitu kan. Basitik taruh juga di kanan juga. Akan ada rotasi aneh-aneh kayak gitu. Gua rasa layak dicoba lagi rotasi kayak gitu karena ini mungkin bisa jadi bukan prioritas Jurgen Klopp di musim ini, tapi yang menarik di pertandingan ini adalah si Pep Lijnders kemarin asistennya bilang salah satu kunci Liverpool bisa ngejar quadruple di 2 musim lalu itu karena faktor mereka bisa melaju jauh di Carabao sehingga harmonisasi tim itu pemain muda dapat jam main yang cukup. Jadinya harmoni dalam tim itu sehat banget di 2 Karena musim di lalu antara itu. tim besar mungkin paling kelihatan paling meremehkan sebenarnya Liverpool ya. Iya, Yang selalu paling lepas. paling Squadnya. sering rotasi. Iya, rotasinya paling Iya. cukup banyak kuotanya Iya, gitu kan. Iya, kesannya jadi pengen ngelepas gitu Iya, biasanya kelihatannya selalu. gitu kan. Jadi menurut gue ini turnamen yang layak untuk dicoba, apalagi squad Liverpool ini kan layak nih. Si Endo ini kan belum dapat ritme, jadi match-match begini seharusnya jadi match yang seharusnya bisa digunakan lah untuk mendapatkan ritme permainan Jurgen Klopp yang diinginkan dari dia itu seperti apa. Dan juga pemain-pemain seperti Trent mungkin yang butuh jam main setelah cedera selama 3 pekan, gue rasa tetap butuh menit juga untuk bisa memanaskan dirinya lah. Jadi untuk gue untuk rotasi perlu untuk squad Liverpool yang sekarang karena gue deg-degan juga kalau pakai tim inti sampai ada yang cedera ini kan bisa mengubah jalannya musim Liverpool gitu yang lagi bagus-bagusnya tapi ada yang cedera mengkhawatirkan juga. Jadi gue lihat
nama-nama seperti Bazetic mungkin akan dicoba di bek kanan lagi, dan juga di bek kirinya jelas ada Simikas yang boleh dicoba. Dan untuk belakang kan makin sehat ya, si Joe Gomez. Jablok tapi si Mikas gila. Aduh, Jelek ya, parah kemarin. banget. Kemarin jelek, tapi kan untuk Biasanya nggak seperti sejelek ini- itu. Iya, kemarin di Tapi bawah kemarin jelek standar. banget. Tapi bakal dimainin sih. Iya, dan untuk lini depan ya seharusnya nggak ada masalah, karena Liverpool salah satu tim di musim ini yang punya lini depannya lapisnya banyak banget lah. Jadi menurut gua untuk yang dilakukan rotasi yang paling penting adalah di lini belakang aja. Siapa berarti di depannya? Salah mungkin Jota, nggak? Gakpo, Salah nggak mungkin main kan? wah, Masih gila si sama yang kemarin di Bendok itu, Bendok last itu Iya, kan. Bendok Bendok itu. itu. Iya, Bendok bisa dikasih kesempatan lagi. Jota belum kelihatan tajam menurut gua. Makanya momen-momen kayak harus begini nih. dicoba sama Iya, Gakpo iya. juga belum kelihatan Kemarin tapi begitu. nggak golin juga kan dia. Oh, iya, iya, iya. Ya dia selalu punya apa ya? Punya hal untuk bisa mencetak gol lah. Ini punya cukup quality. Ya gue rasa depannya Jota, Ya. si Gakpo bisa, ya Jota di tengah, Gakpo di kiri, depan kanannya ya bisa juga Bendok gitu. Tapi yang gue nantikan sih tengah sama belakang ya. Iya. Belakang ya mungkin Van Dijk yang baru 3 kali nggak main, kemarin baru sekali main. Gue rasa punya kesempatan juga, tapi bareng sama siapa? Gue sih milih Kwanzaa. Gue Kwanzaa. Iya, Gerald Kwanzaa itu Cukup tenang ya si berapa Kwanzaa ya. pertandingan udah ngebuktiin bahwa pemain ini bisa juga nih gue rotasi nih. Tatannya kayak kelemar-kelemar gitu. Bahkan dia bareng Matip aja bagus mainnya kan, nggak ya, Bahkan bareng Nggak panik gitu. dia butuh sosok senior, dia bisa look up ke dia nggak banyak bikin kesalahan elementer, dia tahu kapan harus loncat, kapan harus zonal, kapan harus man to man, cukup looking forward gue untuk lihat si Kwanzaa di lini belakang gitu. Sementara di tengah ya, gue mungkin ini percobaan terakhir buat Endo ya, karena berapa kali dikasih kesempatan banyak hilang mulu, first touch-nya hilang. Ketika lo harus nge-shield bola, keburu diserabut lawan, hal-hal yang harusnya lo nggak bisa lo lakukan ketika lo menjadi gelandang bertahan dari Liverpool. Tapi nggak akan ada ujian ya, berarti ya. Maksudnya lawan Leicester harusnya Iyalah. winning game apa? Vardy kemenangan. doang. Tapi Liverpool kan sering kejegal yang kayak gini-gini tuh. Tapi enggak lah. Tapi Gravenberch gue pengen lihat start dong. Ya, Gravenberch tengah salah satunya Start lah. Gravenberch. Elliot. Endo, Gravenberch sama. Lihat. Nah, pertanyaan buat Aldi adalah Arsenal di iya. di EFL ini mainin siapa nih kipernya? Ya, Ramsdale deh ya. Kalau nggak Heinz kayak gitu sekalian. Kalau misalkan Ramsdale Musim nggak lalu main sih juga Heinz masih ya. raya, berarti ini Ramsdale benar-benar ngerasa terasingkan nggak sih? Anjir, Iya. gue di semua kompetisi Takutnya diganti begitu. gitu Jadi kalaupun Ramsdale nggak main, paling nggak jangan Raya lah gitu. Karena kesian banget gitu, tamparan banget lo. Lah gue nggak dimainin lagi nih apa gimana? Gitu. Dan tentu Daripada Heinz yang main dia lebih terbuka lagi dong. bubur bayi dong. berarti kan emang mencari kiper ketiganya gitu. Cuman ya Ramsdale mainin lah gitu, karena kan butuh playing time juga kan gitu. Dan lini belakang juga Rotasi seperti apa yang akan dimunculkan Arteta di pertandingan kali ini? kayaknya Skiwior satu sama satu back senior, entah Saliba atau Gabriel. Nah, ada fullback apa namanya yang muda-muda bisa dimainkan kayak Lilo, Sosa, dan juga ada mungkin kanannya Cedric ya senior. Masih juga. ada Mas Edik ya? Musim ini ada lagi. Masih ada. Makan gaji buta ya. El Nino, kan pasti cedera kan kalau udah sembuh ya? El Nino bisa, Jorginho bisa oke lah. dimainkan, terus mungkin ini bisa menjadi start bagi ISR juga. Nah, kiri si Nelson, terus kanan mungkin bisa dipakai nanti si siapa namanya Nwaneri atau Berani sekali ganti semua. ya harus lah. harus. Enggak, tapi Arteta jarang melakukan hal itu kan tahun lalu ya. Kalau ngelihat prioritas, ini paling yang bukan diprioritaskan sama Arteta. Oh, iya Kalau sih. ngelihat komposisi Harusnya ya. Kemarin gua ngelihat FA itu dia masih ada 4-5 pemain senior masih main. Saka tuh masih main. paling parah. Martinelli masih main. Granit Xhaka tuh masih main untuk partai-partai Piala FA. Tapi di FL Cup betul-betul pemain-pemainnya Lepas. 8, 11 itu pemain Declan cedera, Saka cedera, Martinelli cedera, Tostra cedera. Terus Nketiah kalau sama Jesus dimainin lagi cedera juga. Dia wah, Kalau Mau nggak menurut mendingan Havertz Berarti dimainin. lepas aja nih ya. Oh, kalau secara komposisi Lepas lepas. aja, nggak begitu penting buat ini Lepas. EFL Cup ya. Bahkan Heinz main berapa kali di FL musim Iya lalu. makanya. Jadi semakin cepat Arsenal tersingkir dari Carabao Cup, semakin cepat juga dia bisa melakukan yang lebih baik di liga menurut gue. Itu dia rekamnya sangat bagus dari Rijal. Awalnya jelek sih. Apakah akan ada kejutan antara dua tim Premier League yang bertemu atau justru ada tim Championship yang bisa menggulingkan tim IPL? Kita lihat kejutannya di malam nanti dan kita akan ulas di hari Jumat dan kita akan kembali dengan bahasan yang nggak kalah serunya.